Selamat jumpa kembali bersama saya Satria reporter media SRN TV, meliput langsung wawancara khusus bersama Kapolsek Gubeng Kompol Eko Sudarmanto di Makopolsek Gubeng, mengenai giat yang ada di wilayah Polsek Gubeng, terkait tingkat kejahatan, pencurian, kenakalan remaja, dan narkoba, dalam hal peningkatan keamanan di masyarakat melibatkan 3 pilar dan ormas. Terakhir paling yang jam itu ya jam yang kendaraan dari Respati yang mana lah itu jam itu sudah di kawasan kita untuk kiat-kiat apa patroli. Oh ya, patroli tetap patroli itu merupakan menjadi makanan pokok baik yang makan dinas maupun yang warung preman. Yang preman ada namanya gereja karena itu yang berpindahan dan sebagainya. Terus untuk yang di Ya, kan jadi untuk kiat patroli di mana sekarang lebih intensif dilakukan untuk kejahatan malam hari dan ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Polsek itu sejauh ini seperti apa? Ya, untuk kejahatan malam hari ya jelas kita memanfaatkan kekuatan yang ada, mengoptimalkan kekuatan yang ada. Tim dari opsionalnya reserse, baik dari tim reserse-nya maupun penggal jalan, khususnya yang mungkin di jalan-jalan, bukan jalan-jalan yang inti ya, jalan besar ya, tapi jalan-jalan yang kampung yang memang mudah dilalui oleh para pelaku. Jadi kita mengantisipasi kehadiran kita di masyarakat. Dan patroli itu saya wajibkan untuk masuk kampung, keluar kampung dan membunyikan klakson, tonot itu menunjukkan bahwa polisi lewat, polisi ada di situ jam-jam walaupun jam hadir di situ walaupun jam-jam mungkin jam kecil ya, jam 1, jam 2, jam 3 gitu sampai mendekati subuh, nanti subuh sholat, setelah subuh nanti dilanjutkan lagi untuk patroli mengantisipasi ya sudah jam kerja kan biasanya pos awal atau pelayanan pagi udah masyarakat yang ada kerja maupun yang ada di sekolah, itu yang untuk patroli tempatnya kita berpindah-pindah tergantung karakteristik wilayah tersebut, dan itu yang mana di mana ada laporan masyarakat di situ kita datangi supaya masyarakat itu merasa ada dengan laporannya ada kehadiran polisi membuat paling tidak wilayahnya bisa aman. Walaupun mohon maaf kita tidak bisa menjamin aman sepenuhnya karena dengan wilayah seluas ini ya kita bagi untuk patroli seperti itu CP-CP-nya ya, itu masuk sebuah anggota laporannya itu di grup ada dan bisa menyampaikan ke warga atau mungkin ke pos kamling yang ya membangunkan warga-warga yang ada pos-pos kayak masjid dibangunkan sampai tidur, kita kasih kabar yang jaga cuma 2 orang dan gitu kita kasih tahu seperti itu. Tujuannya paling tidak bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri maupun wilayahnya. Kalau kita nggak ada kan gitu kan, kita nggak mungkin non-stop bisa ini bekerja saya itu 24 jam dan gitu kita pun buat all-out kan untuk wilayah begitu, itu yang langkah-langkahnya dari patroli. Dan kalau kita ada pidana yang harus Sejauh ini untuk wilayah hukum Polsek Gubeng, kejahatan malam hari yang paling menonjol apa? Kalau terjadi malam hari itu kebanyakan itu perbaikannya anak-anak terperanjat, tapi kita sudah antisipasi khususnya biasanya malam-malam libur. Malam libur itu ada perbaikan, untuk itu kita dari Polsek itu melakukan penyekatan di TL Manyar. Nah, itu kerjasama 3 pilar, camat dan ramil, Kapolsek itu sama-sama nyekat jalan di situ supaya nggak digunakan pergerakan dari arah Kertajaya menuju Manyar. Nah, itu yang kita biasanya berangkatnya dari lampu merah, lampu hijau buat nggak cepat. Nah, itu kalau sudah kita stop di awal dia sudah nggak akan dari situ. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini sudah nggak akan terjadi di situ. Selama ada pendekatan ya nggak mungkin dia ada di sana, mungkin mencari tempat yang lain. Tempat yang lain itu kita tahu di mana, mungkin mereka lebih
saat nyaman tidak ada petugas, saat nyaman tidak ada mungkin dalam arti orang yang recoki, nah di situ mungkin dia akan melakukan upaya-upaya tarik motor. Ya anak-anak muda gitu. Nah untuk itu ya Pak Kapolres sudah mengimbau jam-jam kecil, jam-jam rawan kita wajib patroli. Jadi paling tidak membuat Surabaya itu aman, Surabaya itu polisinya masih ada, baik blue light-nya ya maupun green light-nya. Selain balap liar, surat-surat Curah suratnya nggak begitu ya, nggak begitu tinggi ya. Ada cuman mungkin dalam relatif nggak setiap hari ada, setiap minggu pun bisa dihitung. Karena seringnya intensifnya kita patroli, sehingga paling tidak mengurangi niat-niat pelaku itu untuk berbuat. Jadi berbuat, mana mobil patroli di sana, mobil serse di sana, sehingga mohon maaf mungkin dia tidak, yang namanya pelaku juga mobile. Gak mungkin pelaku mau melakukan pencurian terus nang polisinya kan mau dompet nyawa. Ya, pulau malah digebuk. Bahasanya kan seperti itu ya. Bahasa-bahasa itu yang mungkin dipelajari oleh mereka. Mereka pun juga nggak mau ketangkap kan. Seperti itu. Ya, kalau memang seperti itu ya dia ikut cincin-cincinan. Jadi dia sampai kapan polisnya bertahan ya dia mencari tempat yang lain yang memang tidak tercover secara keseluruhan. Makanya pesan kami kepada warga ya jadilah polisi itu diri sendiri. Jangan nyepelekno, jangan gampangkan, paling tidak pastikan kalau dari kendaraan itu yang mudah dipantau. Jangan percaya dengan mungkin sedilutnya kok. Dengan sedilutnya itu mungkin lupa satu kuncinya nggak terkunci sehingga nyantol di kendaraan, akhirnya membuat pelaku itu dengan mudah membawa. Yang kedua, dengan tidak ada orang di situ membuat pelaku bisa lemas melakukan upaya-upaya, apalagi ada petugas, ya karena Pak polisi nih, gitu kan? Polisi ini mau turun kabeh, seperti itu. Tapi selama polisinya masih mau berbuat, mau bergerak, insya Allah nggak ada masalah. Warga pun juga bisa menerima dan kita sering komunikasi jam 2 ada warga yang gimana Pak, terus ya terima kasih dari Pak polisi sekarang ini lebih datang ke wilayah kami. Walaupun jam 3, paling tidak saya mendengarkan ada suara renot-renot, nah klakson atau sirine yang ciri khasnya polisi itu. Jadi yang paling rawan untuk kejahatan malam hari itu hanya balap liar itu saja ya. Dan titik kerawanan di situ ya, TLM-nya itu ya. Ya TLM-nya ada juga Pilka yang dari lampu merah ke arah Pilka sini dari Naga Jaya Selatan itu. Nah, pokoknya biasa di awal dari lampu merah. Lampu merah tek start. Nah, start awal bisa dari lampu merah. Nah, ini lampu merah. Setelah lampu merah kita jaga. Jadi kan dia mau narik. Nah, lampu merah apa polisi gak jadi ya kan. Contoh dari depan kita ada di Pilka. Dia nggak mungkin mau narik dari depan, sudah anggota sudah siap dengan tarik. Gas pertama kan kita sudah spek itu. Jadi kita mengantisipasinya ke sana. Sepanjang jalan Pucang itu kan juga dulu ya kita jaga. Ya nggak apa-apa kita mengalami. Kita jaga di jalan, tujuannya kita jangan sampai masyarakat terganggu dan juga tertekan kan belum tentu aman. Kalau pas dia ada kecelakaan yang rugi kan dia sendiri dan orang tuanya. Makanya kita sering sosialisasi di SMA, di SMP yang wilayahnya kita ada di sini paling tidak nggak usah sok gagah-gagahan, sok gaya-gayaan, mari bertahan juplek. Gitu. Sudah motoran, mari ngono balapan, guys mengendalikan setir, tes ibu tangannya juplek. Sing rugi kan dia. Nah itu sering kita sampaikan. Dan kalau memang belum waktunya punya SIM, jangan paksakan naik kendaraan. Karena pemerintah itu sudah menguji umur 17 baru bisa mendapatkan SIM. Karena mungkin dengan 17 itu bisa meredam emosi. Kalau masih SMP itu pokoknya wanter tau aja. Boneng harapnya waktu tabrak gitu kan. Nah seperti itu kami kampanye. Emosionalnya kan jauh lebih berat mereka karena nggak bisa menguasai emosi sehingga mungkin mbak motor keseimbangannya kurang, caranya kurang. Itu yang sosialisasi ke sekolah-sekolah itu secara periodik. Ya kita ada jadwalnya. Paling tidak setiap bulan itu ada sekolah yang kita ajar upacara. Kita pengambil apel di upacara itu, gitu kan. Entah gantian entah perwiranya siapa, tekanan di karir lantas atau apa, saya tergantung siapa yang jadwalnya di mana nanti kita voting.
Itu baik yang di SMA maupun di SMP itu pun juga ya sekalian komunikasi dengan mereka. Kalau kita sering ke sana, paling tidak anak-anak di sana kan tahu kita, kenal kita. Kalau sudah kenal, jangan diresek itu kan malu. Contohnya sampai nanti ngomong karena lakukan, wah sopo itu kan gitu. Tapi harus kenal kan, jangan orang kamu sering kayaknya. Iya. Nah, itu pendekatan secara kemanusiaan yang saya buat di sini seperti itu. Jadi tidak, ayo kita kerja bersama-sama membantu masyarakat supaya aman-aman seperti itu, wilayahnya seperti itu. Gitu. Trek-trekan sepeda kan sekarang lagi marak kan. Iya. Nah itu tindakan dari pihak kepolisian Polsek Gubeng gimana? Ini sama. Kita namanya balap sepeda, mau sepeda panjang, sepeda motor. Kalau tidak pada tempatnya, ya kan nggak boleh. Berarti kan liar. Kalau liar berarti kan memang dilarang. Ya kalau dilarang, ya jangan dilaksanakan. Upaya kita satu. Kalau memang ada anak-anak kumpul, biasanya ya kadang-kadang ada informasi dari masyarakat atau dari warga yang memberitahu kepada kita atau Pak Babin melalui Pak RT atau Pak RW, oh ini loh ada anak-anak kumpul-kumpul banyak di balap sepeda, kita nanti patroli ke sana. Patroli ke sana, ya kalau kita biasanya kalau kita yang datang duluan itu pakaian dinas, dia kabur. Tapi kalau yang datang duluan itu pakai pakaian preman, bisa kita amankan. Dan kalau kita amankan itu biasanya kalau itu warga Gubeng, ya tak panggil babinnya, ya babin Kaptimasnya, babinjanya, terus RW-nya ke sini, tak suruh ngantar mereka pulang ke rumahnya. CP saya seperti itu. Jadi setelah diamankan di sini anaknya dengan sepedanya, anaknya dengan Pak Babin, dengan babinja itu bawaan ke rumah orang tuanya sana dan selesaikan di tempat sana supaya shock terapinya itu lebih mengena daripada orang tua dipanggil ke polsek. Lebih bagus jangan neng omai, terno neng omani kan gitu. Itu loh Bu, anakmu balapan sepedaan. Nah, tapi kan kita datang dengan mobil patroli, shock terapi kan buat warga yang seperti itu. Ya masih sama itu dapat warga seperti itu sehingga jauh lebih mengena begitu ketimbang kita panggil orang tuanya ke sini, jaluk maaf nangis-nangis percuma. Ya, dan nggak ada shock terapi buat warga yang lain. Ya. Itu bisa seperti itu dan itu pun diarahkan oleh Pak Kapolres seperti itu supaya lebih mengena dan membuat shock terapi buat warga sekitar. Loh, lek kon niru budi umpamane, kok ibu iki diterap polisi mrene, dituman mobil patroli. Isin Bapak Ibu umpamane. Itu shock terapi yang lebih mengena ya. Yeah. Menurut saya ketimbang untuk aja lu nih. Anak jas puro itu kurang mengena. Tapi tekan di iso ya alasan pada ketemu dengan kan gitu bisa aja dia bersilat lidah padahal anaknya ini kurang perhatian mungkin ya kurang karena mungkin namanya anak ingin mencari jati diri balapan juaraan padahal juara bukan kelasnya resmi Bukan kejuaraan. boleh ngolo gitu terus kalau nunggu nih ini aja Ya kadang-kadang sampai totoan dah. Wanter yang ini kemarin ke Wanteran di Bonglosor kan gitu kan. Nah itu yang sudah sama orang tuanya. Padahal orang tuanya, lu tapi kelompok-kelompok yang baik konco-konco nih, neng di karuni. Nah seperti ini. Jadi kebanyakan orang tua kadang-kadang kurang perhatian penuh dalam artian perhatikan tapi tidak sepenuhnya. Paling bisnya pun hubungan konco-konco main HP, dipikir mari karuni mari main HP terus pindah. Mungkin delok balapan itu atau mungkin dia jadi sebagai jokinya kita kan nggak tahu. Nah itulah diperankan sebagai warga dan disampaikan jangan di ada polisi di sini. Nah kira-kira kapan terus yo larang nono kan dan nono bubar oleh anak bubar telepon polisi ya seperti itu minimal dia menjadi dirinya sendiri dulu. Boleh kan tiba nyosok sing rugi ya Pak. Darah sak mulu kan boleh deh gimana. Ya kan ngomong kan seperti itu ya. Anak kecil beda Pak. Tapi kalau mereka sudah 17 tahun yang punya SIM, dia sudah bisa mengendalikan emosi. Nah, cili-cili SMP, boleh ngomong boleh sampean boleh. Ya. Itu yang psikologi harus
bisa kita menyampaikan siapa yang kita ajak bicara, siapa yang harus kita ajak ngomong. Lek ngomong ambil waktu itu ngomong lah, kayak ngereken tapi nanti ada itu, alah ngomong apa ya karena pasti seperti itu. Tapi nanti pas jadi korban atau saat menjadi masalah nanti baru naik, aduh susah nih, nangis gitu kan. Padahal kan ada yo, karena jopo wis kebal gitu kan. Simpan kan gitu kan, teleponnya aku ini bisa seperti itu. Oke. Sudah, dan terima kasih. Demikian liputan khusus wawancara media SRN bersama Kapolsek Gubeng, pada Selasa tanggal 3 Juni tahun 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Satria bersama Abdul dan Andre dari kru media SRN TV mohon undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam liputan lainnya. Salam pemersatu bangsa, bebaskan para generasi muda akan bahayanya narkotika, dan kenakalan remaja, serta bahayanya akan internet di ranah daring.